Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya adalah Makfiratul Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang hepatitis. Jadi yang pertama yaitu apa sih hepatitis? Mungkin dari teman-teman sering mendengar apa itu hepatitis. Jadi di sini hepatitis itu adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus, toksin atau kimia termasuk obat. Di sini ada beberapa jenis hepatitis, yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, dan hepatitis E. Di sini untuk etiologinya, untuk penyebabnya itu ada yang pertama hepatitis A, disebabkan karena virus RNA dari famili enterovirus melalui tinja. Lalu hepatitis D biasanya tuh disebabkan karena virus DNA yang berkulit ganda, disebarkan melalui darah. Ibu yang menderita penyakit hepatitis B kemungkinan akan menularkan kepada anak yang dikandungnya. Lalu untuk hepatitis C penyebabnya adalah virus hepatitis C yang merupakan RNA kecil yang terbungkus lemak. Biasanya itu untuk virus hepatitis C itu sering ditularkan karena pemakaian jarum yang sering berganti-ganti. Lalu untuk hepatitis D disebabkan karena virus hepatitis D yang merupakan virus RNA detektif yang membutuhkan kehadiran hepatitis B. Lalu untuk hepatitis yang terakhir yaitu hepatitis E disebabkan karena virus hepatitis E yang itu menyebabkan wabah yang menyerupai hepatitis A. Biasanya terjadi di negara-negara yang terbelakang. Nah, untuk selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Jadi apa sih yang dirasakan oleh penderita hepatitis? Tanda apa yang dirasakan oleh penderita hepatitis? Jadi di sini ada malaise, anoreksia, mual, muntah, gejala flu, faringitis, batuk, sakit kepala, myalgia, demam. Ikterus didahulukan dengan kemunculan urin berwarna gelap. Lalu ada pruritus. Lalu di situ nyeri tekan pada hati, splenomegali ringan, dan limfadenopatik. Nah, jadi bagaimana sih virus hepatitis itu masuk ke dalam tubuh kita? Kerusakan hati yang terjadi biasanya itu multiserupa pada semua tipe hepatitis virus. Cedera dan nekrosis sel hati ditemukan di berbagai derajat. Jadi ketika virus memasuki tubuh, virus hepatitis menyebabkan cedera dan kematian hepatosit yang biasa dengan cara membunuh langsung sel hati atau dengan cara mengaktifkan reaksi imun, serta inflamasi ini selanjutnya akan mencederai atau menghancurkan hepatosit dengan menimbulkan lisis pada sel-sel yang terinfeksi atau yang berada di sekitarnya. Kemudian serangan antibodi langsung pada antigen yang menyebabkan destruksi lebih lanjut sel-sel hati yang terinfeksi. Edema dan pembekakan interstisium menimbulkan kolaps kapiler serta penurunan aliran darah, hipoksia jaringan, dan pembentukan parut serta fibrosis. Jadi apa sih komplikasi dari penyakit hepatitis ini? Yang pertama yaitu komplikasinya hepatitis persisten kronis yang perpanjang masa pemulihan sampai 8 bulan. Lalu ada hepatitis akut yang kronis, ada sirosis hepatitis, gagal hati dan kematian, serta karsinoma hepatoselular primer. Di sini pemeriksaan penunjangnya yang bisa diketahui diantaranya yaitu enzim serum AST, ALT, LDH itu meningkat pada kerusakan sel hati dan pada keadaan lain, terutama infark miokardium. Lalu bilirubin direct meningkat pada gangguan ekskresi bilirubin terkonjugasi. Bilirubin indirect meningkat pada gangguan hemolitik dan sindrom Gilbert. Bilirubin serum total meningkat pada penyakit hepatoseluler. Dan pemeriksaan penunjang terakhir yaitu protein serum total kadarnya menurun pada berbagai gangguan hati. Di sini untuk konsep asuhan keperawatannya, setelah melakukan pengkajian kita bisa menyimpulkan membuat diagnosa keperawatan.
Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama yaitu hipertermi berdasarkan invasi agen sirkulasi darah sekunder terhadap inflamasi hepar. Lalu diagnosa keperawatan yang kedua yaitu keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berdasarkan perasaan tidak nyaman di kuadran kanan atas, gangguan absorb dan metabolisme pencernaan makanan. Lalu ada juga nyeri akut berdasarkan pembengkakan hepar. Lalu ada intoleransi aktivitas berdasarkan kelemahan umum, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Lalu ada diagnosa keperawatan berikutnya yaitu resiko gangguan fungsi hati berdasarkan penurunan fungsi hati dan terinfeksi virus hepatitis. Yang selanjutnya adalah diagnosa resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah berdasarkan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, protein, kurang penerimaan terhadap diagnostik dan asupan diet yang tepat. Untuk intervensinya, hipertermi kita bisa melakukan perawatan demam, mencegah hipertermia malignan dan pengaturan suhu. Untuk ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan, kita bisa melakukan terapi aktivitas, perawatan jantung, dan manajemen energi. Lalu untuk nyeri akut kita bisa melakukan pemberian analgesik, manajemen nyeri, bantuan pasien untuk mengontrol analgesik, dan manajemen sedasi. Untuk intoleransi aktivitas kita bisa melakukan terapi aktivitas dan perawatan jantung, rehabilitasi, serta manajemen energi. Lalu untuk resiko gangguan fungsi hati kita bisa melakukan manajemen pengobatan dan perawatan penggunaan zat terlarang. Lalu untuk resiko ketidakstabilan gula darah kita bisa menerapkan manajemen hiperglikemia, manajemen nutrisi, konseling nutrisi, dan pendidikan anjuran diet. Lalu setelah kita melakukan perencanaan intervensi, kita melakukan implementasi apa yang telah kita intervensikan tersebut, lalu kita evaluasi di akhir. Baiklah, jadi seperti itu, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.